dapat kabar kalau Mas Ali ini bisa berangkat ke Turki itu tanpa biaya sama sekali. Itu benar gak informasi itu? Alhamdulillah, insya Allah informasinya benar. Bener? Benar. Kok bisa sih berangkat ke Turki tanpa biaya sama sekali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak berani, masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Sobat AMDK? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sobat AMDK, pada hari ini Bang Rio insya Allah akan mengantar adik kesayangan menuju Turki. Tapi Bang Rio nya nggak ikut, cuma sampai bandara aja nganternya. Yang insya Allah akan nganter sampai Turki yaitu adalah orang yang ada di sebelah Bang Rio nih. Kita kenalan yuk, karena ada sesuatu yang sangat menarik nih untuk Sobat AMDK ketahui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu dengan Mas siapa nih? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali. Muhammad Ali. Iya. Petinju dong. Mirip-mirip. Mirip-mirip. Petinju kehidupan. Masya Allah, luar biasa. Bang Rio baru aja ketemu sama Mas Ali ini ketika di bandara Sobat AMDK. Dan Bang Rio dapat info yang sangat luar biasa. Jadi insya Allah Mas Ali ini yang akan bimbing adik saya rencananya ya ke Turki. Iya benar, insya Allah nanti yang menjadi guide-nya untuk keberangkatan dari Indonesia dan sampai ke Turki itu saya sendiri gitu. Oh gitu, nganter Iya. nanti untuk ke kampusnya. Insya Allah saya sendiri yang akan ngurus semua registrasi dan lain-lain. Masya Allah. Ya, jadi Sobat TMDK insya Allah Bang Rio tenang nih karena yang jaganya petarung Muhammad Ali. Wah. Nah Bang Rio tadi dapat info nih, luar biasa infonya. Dapat kabar kalau Mas Ali ini bisa berangkat ke Turki itu tanpa biaya sama sekali. Itu benar gak informasi itu? Alhamdulillah, insya Allah informasinya benar. Bener? Benar. Kok bisa sih berangkat ke Turki tanpa biaya sama sekali? Awalnya sih nggak pernah kepikiran ya untuk bisa bermimpi tinggi untuk bisa melanjutkan kuliah di luar negeri. Oh, ke Turki itu kuliah? Kuliah, Bukan alhamdulillah. guide? Bukan, kuliah dalam bentuk beasiswa juga. Beasiswa? Mantap. Bang Rio pengen dengar nih, karena Bang Rio juga pengen dapat beasiswa ke sana nih. Gimana informasinya nih? Boleh. Nah, untuk jadi awal ceritanya dulu di pesantren, dan di pesantren pun qadarullah tidak didukung dengan ekonomi yang cukup. Jadi kita harus mengabdikan diri dengan cara bekerja, membalas budi seperti itu. Mengabdi Kepada pondok? Kepada pondok. Nah, jadi setelah selesai pesantren, bingung arah mau kemana, tujuan kemana, kuliah juga nggak punya biaya. Terus akhirnya Allah mudahkanlah ada satu jalan untuk ke namanya Kampung Inggris Pare yang ada di Kediri. Untuk ke Kampung Inggris pun alhamdulillah secara singkat ceritanya saya keterima beasiswa juga di situ di namanya Basic English Course. Yang punya itu adalah pendirinya namanya Bapak Mr. Colin Ozan. Nah, itu orang Indonesia. Namanya agak barat-barat. Namanya Bang Rio aja gak keucap nih namanya tadi. Siapa tadi namanya? Mr. Colin Ozan. Colin Ozan. Nah, Nanti bisa dicek di Google insya Allah nanti akan keluar semua. Singkat cerita setelah dari situ bingung planning kemana nih, kuliah nggak punya biaya, paling mentok-mentok bisa bahasa Inggris, paling ngajar gitu di sekolah-sekolah atau pesantren gitu. Qadarullahnya waktu itu ingat aja ada satu istilahnya quote yang kita tanemin dalam diri sendiri, kalau mau berusaha pasti ada jalan. Jadi waktu itu saya cari-cari informasi ke beberapa negara, yaitu bukan hanya Turki tapi ada Australia, ada Korea. Qadarullah waktu itu dengan sangat-sangat putus asa karena daftar 55 beasiswa nih Mas ya, daftar ke tiga-tiganya ditolak.
Tiga-tiganya ditolak. 3 ditolak, tinggal 2 lagi yang tersisa. Waktu itu udah nangis, udah ya. Kalau boleh tahu yang 3 tertolak ini kemarin kan ada 5 nih. Masih inget gak 5 ini kemana aja? masih. Apa aja tuh? Waktu itu yang saya daftar itu 4 ke Turki, 1 ke Korea Selatan waktu itu. Oh jadi 4 Turki semua nih? 4 Turki semua karena emang 1 negara Korea. tujuan awal. 1 Korea. Oh jadi memang Mas Ali ini punya, setelah dari Pare ingin punya tujuan kuliah itu ke Turki. Benar. Makanya daftar di 4 universitas yang ada di Turki. Iya benar. Secara Untuk- beasiswa semua. Secara beasiswa semua. 1 di Korea Selatan. Benar. Oh, Itu di Korea Selatan juga bukan karena niat, karena memang ada apa namanya? Ada pembukaan aja gitu, iseng-iseng Pembukaan gitu. beasiswa. Iya, karena udah terkumpul semua dokumen ya udah masukin. Nah, qadarullahnya ditolak. 1, ditolak kedua, ditolak ketiga. Waktu itu udah putus asa tuh karena udah tiga-tiganya ditolak. Berarti sisa Sisa 2, Turki 1 Turki 1 sama Korea 1. Korea 1. Korea nggak pernah dipikirin tuh mau ngambil apa enggak karena ya udah iseng-iseng. Yang memang fokus utama Turki. Setelah itu waktu itu udah putus asa ya udah ngambil, waktu itu ada tingkatan kelas terakhir di BSC di kampung Inggris itu untuk mengajar. Paling rencana hidup setelah ini mau ngajar bahasa Inggris gitu untuk mencari nafkah dalam. Nah, setelah itu alhamdulillahnya jam 11 malam saya dapat email, dapat telepon juga dari pihak kampus katanya keterima beasiswa Ibnu Khaldun University. Bogor. Bogor, Turki. Oh, sama Ibnu Khaldun juga. Iya. Namanya rada mirip. Oh, gitu. Kebetulan juga Ibnu Khaldun ini beasiswa dari kampus swasta yang dinaungi oleh yang punya kampus itu adalah anaknya presiden, yaitu Bilal Erdogan, anaknya presiden Turki. Kalau boleh tahu nih, sorry aku potong. Kalau boleh tahu, itu untuk dapat beasiswanya itu lewat jalur apa ya? Kan ada kan yang sekarang tuh beasiswa karena nilai rapotnya, ada yang karena punya hafalan. Nah kalau boleh tahu Mas Ali ini masuknya itu lewat jalur apa untuk beasiswa ke Turki waktu itu? Waktu itu saya lebih ke jalur saya dapat informasi beasiswa itu karena saya rajin searching ya Mas ya. Ke warnet 2000 searching beasiswa. Jadi masih ke warnet tuh nyarinya? Masih ke warnet karena waktu itu handphone juga belum canggih-canggih banget ya. Iya, tahun-tahun nggak tahu bagi orang lain, tapi buat saya tahun 2018 tuh masih belum megang HP Android. Padahal 2018 udah mulai smartphone udah banyak ya? Udah banyak, tapi waktu itu belum megang gitu yang namanya smartphone yang canggih gitu. Setelah itu ke warnet cari informasi, alhamdulillahnya nemu namanya beasiswa Ibnu Khaldun baru dibuka. Saya daftarlah. Nah, pendaftaran itu pendaftaran berkas, seleksi, terus tes bahasa. Nah di situ saya dapatnya dari situ. Ketika itu saya lolos tiga-tiganya. Berkas saya lolos, seleksi saya lolos, tes bahasa juga saya lolos. Bahasa apa tuh yang dites? Bahasa Inggris Mas. Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris untuk sebagai bahasa pengantar utama gitu. Setelah itu. Kalau boleh tahu ngambil beasiswa di sana itu jurusan apa ya? Kalau saya ngambilnya jurusan sejarah. Oh sejarah? Iya. Wah kebetulan banget sama adik saya tercinta. Woi, si Dimas itu kebetulan memang ingin ngambil sejarah juga karena emang dari kecil dia senang membaca dan senang baca sejarah gitu. Saya juga cerita-cerita sama dia tentang sejarah tuh saya seneng gitu dengerin dia cerita tentang sejarah segala macam. Jadi saya minta bantuan nih dari Mas Ali nih untuk mohon bimbingannya. Boleh. Ketika di sana gitu. Iya, jadi kasih tahu tips-tipsnya gitu kan. Kelihatannya Mas Ali kan udah banyak pengalaman nih ke sana gitu kan. Kalau boleh tahu saat ini Mas Ali di sana tuh masih kuliah atau sudah lulus? Saya sekarang masih berada di semester 7. Semester akhir. Semester akhir dan posisinya sekarang lagi liburan di Indonesia karena ada urusan keluarga sedikit dan juga lagi liburan musim panas di Turki. Nah, insya Allah nanti perkuliahan kami akan dimulai lagi di akhir bulan September secara offline. Nah, kalau dari tadi aku lihat kan banyak nih, balik kan Mas Ali kan, karena Mas Ali jadi guide ya. Tapi mohon maaf nih, kan biasanya kalau ada keluarga yang pengen keluar negeri, itu kan biasa diantar sama orang tua nih. Dari tadi Bang Rio nggak lihat Mas Ali orang tuanya yang mana gitu. Ya, untuk orang tua sendiri mungkin ini udah takdir dari Allah. Kenapa nih? Allah lebih sayang kepada orang tua saya sendiri, mungkin lebih sayang kepada orang tua saya sendiri sehingga Allah memanggil mereka lebih dahulu. Insya Allah. Itu
baru-baru ini atau? Itu udah, kalau untuk ayah itu ketika saya umur sekitar 5 tahun. Masya Allah. Jadi kalau untuk ibu itu ketika saya baru mau masuk pesantren kelas 1 Madrasah Aliyah waktu itu. Oh, satu SMA itu Satu Mas? SMA. Cuma dari kecil memang udah jauh dari ibu karena ibu merantau dari pekerjaan waktu itu untuk biaya saya. Kalau boleh tahu aslinya mana sih Mas Ali? Aslinya Palembang, Mas. Aslinya Palembang. Palembang. Nah, wong kita galuh. Sama dari Palembang. Palembangnya di mana tepatnya? Oke. Palembangnya di Ogan Ilir. Oh, di Ogan. Ogan Ilir. Ogan Iya, Ilir, subhanallah. Indralaya. Oh, subhanallah nih sobat TMDK. Jadi Bang Rio nggak sengaja untuk bertanya. Ternyata Mas Ali ini orang tuanya sudah dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Mas Ali yang saat ini beramal itu bisa sampai kepada orang tua, yang orang tuanya diampuni oleh Allah atas segala dosa-dosanya dan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Mas Ali dengan Mas Ali belajar di pondok pesantren, kemudian melakukan banyak kebaikan, semoga itu menjadi amal kebaikan yang insya Allah bisa mengantarkan orang tua ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu harapannya, dan ini pelajaran penting untuk kita semua. Ini bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bagaimana seorang anak yatim yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mas Ali walaupun ayahnya sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tetap jaga hambanya tersebut. Dan alhamdulillah Mas Ali tetap memiliki ibu walaupun hanya sampai kelas 1 SMA ya. Pas mau masuk 1 SMA ya. Ternyata ibunya juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus menjalani pahitnya kehidupan mulai dari kelas 1 SMA sampai saat ini dengan sendiri. Namun insyaallah taala dengan tegarnya Mas Ali melewati begitu banyak cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dan diterima dengan sabar, insyaallah itu menjadi amal kebaikan dan pemberat Mas Ali kelak di yaumil qiyamah insyaallah. Wah, ini menarik banget nih sebenarnya nih. Dan Bang Rio pun penasaran dengan kampus Mas Ali nih, di mana sebenarnya. Kalau gitu kapan-kapan Bang Rio akan nyamperin Mas Ali nih. Langsung ke sana nih mungkin. Boleh nih. Mas, boleh. Boleh ya. Akan terbuka banget. Kalau kata orang sono marhaba. Wah, insyaallah. Kalau boleh tahu nih sedikit nih. Terima kasih apa bahasa Turkiya nih? Terima kasih itu teşekkür ederim. Tasyakur Edrim. Wah, Sobat AMDK, Tasyakur Edrim. Terima kasih banyak sudah menyaksikan channel AMDK pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa. Görüşürüz. Kosh, Görüşürüz. Gorus, Surus. Gorus Surus. Nah, Sobat AMDK, Gorus Surus. Nah, di kesempatan yang akan datang. Mungkin seperti itu. Terima kasih Mas Ali atas waktunya. Insya Allah apa yang kita obrolin ini bermanfaat untuk Sobat AMDK dan untuk semua para penonton channel AMDK Al Jambi. Tadi apa? Sampai jumpa. Gorus Surus. Ya itulah pokoknya Sobat AMDK ya. Insya Allah Bang Rio akan belajar. Dan insya Allah Bang Rio akan coba nanti kapan-kapan main ke Turki untuk ketemu sama Mas Ali dan keliling ke kampus-kampus yang ada di sana. Mungkin seperti itu. Untuk Sobat AMDK, sampai ketemu di tanah dua benua Turki, Istanbul, Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.